Abitri Daycare, ibu tenang, anak senang. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sama. Menyiapkan sarapan, menenangkan tangisan, berpacu dengan waktu yang terus berjalan tanpa menunggu. Senyum tetap harus terukir, meski dalam hati ingin sekali berteriak. Di balik semua kesibukan itu, ada rasa sepi yang tak selalu bisa dijelaskan. Ada lelah yang tak selalu terlihat, dan air mata sering tertahan hanya agar rumah tetap terasa hangat. Menjadi seorang ibu bukan sekedar tentang sabar, tapi tentang harus terus berjuang tanpa tepuk tangan. Tentang memilih tetap lembut meski dunia di sekeliling terasa sangat keras. Tapi, di antara semua itu, apakah kamu ingin terus bertahan dalam lelah atau mulai memilih untuk hidup dengan tenang? Halo Kak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo ayah bunda dan teman-teman semua. Kak Vicky, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hai, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke, kabar baik. Halo semuanya. Seneng banget. Halo. Masih jam 9 pagi ya. Ini Wah, baru kakak bangun. jam 9 pagi ya? Iya, ini masih jam 9 pagi, baru bangun. Terus Wow. ya, udah langsung semangat mau menyambut hari ini sama kalian untuk berbagi ilmu. Oke. Selamat datang Kak Vicky dan selamat datang kepada teman-teman semua di ruang virtual kita. Perkenalkan Kak Vicky dan teman-teman semua, saya Nia akan memandu acara hari ini. Ayah dan Bunda juga boleh nih tuliskan asal kota mana aja yang hari ini bergabung di kolom chat ya. Atau mungkin Bunda Ayah atau teman-teman juga bisa saling berinteraksi di kolom chat. Oke, sebelum acara webinar ini dimulai, mari kita pastikan bersama bahwa koneksi serta audio kita sudah berjalan baik ya. Apabila suara saya sudah terdengar jelas, bisa kirimkan emot jempol di kolom chat. Wah, meriah juga ternyata. Alhamdulillah ada kedengeran ya. So, hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perjalanan menjadi orang tua. Orang tua itu seperti hidup di tengah panggung besar yang lampunya nggak pernah padam. Dari luar kelihatan kuat, cekatan, selalu bisa diandalkan. Tapi di balik itu semua ada hati yang sering menahan lelah, pikiran yang nggak pernah benar-benar diam, dan tubuh yang terus bekerja meski rasa ingin rebahan seharian. Kadang ingin menangis tanpa alasan, kadang ingin memeluk diri sendiri, kadang hanya ingin istirahat sebentar tanpa merasa bersalah. Dan di tengah semua itu, orang tua tetap berjalan, tetap kuat, dan tetap ada. Yuk, ayah, bunda, dan teman-teman semua, mari kita menyelam lebih dalam ke hiruk-pikuk kehidupan ini. Mencari cara paling lembut, paling manusiawi, dan paling efektif untuk mengasuh, menjaga orang-orang yang kita sayangi.
Dan yang paling penting menjaga kita dan diri kita sendiri agar tetap utuh. Karena saya yakin bahwa kehadiran ayah, bunda, dan teman-teman semua di sini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa bunda dan ayah adalah orang tua yang proaktif, peduli, dan berani berinvestasi pada kualitas hidup keluarga. Sore ini kita akan membongkar strategi paling efektif dalam mengatur prioritas emosi orang tua dan seni mengolah stres tanpa drama. Ayah bunda sekalian, agar waktu 90 menit ke depan berjalan efektif dan maksimal, izinkan saya membaca susunan acara kita pada sore hari ini ya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pengenalan narasumber. Ketiga, pemaparan materi. Empat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup dan informasi lanjut. Pertama, mari kita buka webinar parenting dengan tema Zero Drama Parenting, mengatur prioritas orang tua dan seni mengelola stres tanpa drama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki acara kedua, demi kenyamanan bersama, saya memohon untuk agar ayah dan bunda pertama memasuki Zoom 5-10 menit sebelum acara agar tidak tertinggal sesi pembukaan. Dua, gunakan nama asli dan domisili, contoh Rina dari Jakarta Selatan. Tiga, aktivitas partisipasi di sesi tanya jawab dengan menulis di kolom chat. Empat, gunakan pakaian yang rapi dan sopan, terutama jika mengaktifkan kamera. Lima, ikut acara hingga selesai agar bisa mendapatkan insight yang penuh. Dan untuk don't-nya, dimohon untuk tidak menyalakan mic ya ayah bunda tanpa izin, agar tidak mengganggu peserta lain. Yang kedua, tidak menyebarkan link Zoom tanpa sepengetahuan panitia. Apabila ketahuan, akan diberikan punishment oleh panitia. Tiga, tidak keluar masuk Zoom karena akan mengganggu jalannya acara. Empat, dilarang merekam dan menyebarkan acara. Apabila ketahuan akan diberikan punishment oleh panitia. Lima, yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Oke, baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pengenalan dari Kak Vicky. Alright, Bapak Ibu dan teman-teman hebat seluruh layar Zoom, kita sudah sampai bagian yang paling kita tunggu-tunggu dan tenang. Ini bukan sesi yang bikin kantuk, tapi justru yang bikin melek dan ngerasa relate banget dengan keseharian kita sebagai orang tua. Hari ini kita kedatangan super narasumber yang super seru. Yes, Kak Vicky Nastasia. Beliau adalah seorang konsultan parenting yang terkenal dengan gaya penampilan yang hangat, ringan, dan anti ribet. Kak Vicky sering membantu para orang tua memahami gimana sih cara manajemen emosi orang tua, ekspektasi, komunikasi positif, serta cara menciptakan hubungan yang sehat dan minim drama dengan anak. Pokoknya materi hari ini dijamin banyak aha momentsnya dan pasti banyak insight buat bikin hidup kita sebagai orang tua jauh lebih damai dan terkendali. So, tanpa menunggu lama lagi, yuk kita sambut Kak Vicky Nastasia. Silakan Kak. Asyifa keren banget energinya sampai nyampe ke Jerman loh, serius. Semoga Semangat energi saya banget juga Kak soalnya nyampe buat ke Indonesia ya. Wah, thank Oke, you. Asyifa boleh bantu untuk sharing PowerPoint-nya. Nanti saya akan terangkan. Terus juga kalau misalnya next nanti bisa kamu bantu, bisa dibantu nggak untuk sharing? Ya, oke. So, halo semuanya, udah kelihatan kan ya? Wow, hari Sabtu luar biasa nih, Sabtu sore, tapi banyak banget yang hadir di sini dan mau belajar sama saya. Really appreciate it, tapi juga kamu di sini harus bangga sama diri kalian sendiri ya, karena kalian udah mau berinvestasi, investasi waktu, investasi energi ya. Dan ini yang harus kita apresiasikan, harus diri kamu sendiri apresiasikan karena ini bukan hal yang normal kok kalau kita mau belajar parenting. Ya nggak sih? Harusnya itu hal yang normal, tapi sayangnya mending ngelakuin yang lain. Tapi dengan bukti kamu berada di sini, kalian semua mau mendengarkan saya, ya mau belajar dan bertumbuh menjadi versi orang tua atau guru yang lebih baik, itu udah termasuk hal yang nyata yang kamu bisa lakukan untuk kebaikan anak-anak kita dan untuk diri kamu juga supaya bisa
apa ya, bisa dibilang kamu tuh punya tools atau kamu punya instrumen supaya kamu tahu gimana sih ngadepin anak kalau lagi begini, atau gimana sih supaya saya bisa lebih, regulasi emosi saya, gimana sih supaya keluar dari drama gitu ya, dan membuat hidup kamu sama anak menjadi lebih harmonis ya. Kalau misalnya dibilang selalu harmonis sih pasti nggak akan ada, karena yang namanya konflik terjadi di mana-mana, bukan hanya kamu sama anak, tapi kamu sama orang tua, sama temen kerja, ya kan? Dimanapun pasti ada konflik. Tapi gimana caranya kita menyikapi konflik tersebut supaya dengan bisa dibilang skill yang penuh supaya kamu bisa melakukan atau merespon konflik-konflik ini dengan mindfulness ya, tanpa stres dan nggak bikin kamu burnout. So, ngomongin tentang drama, kita mulai di poin yang nomor satu. Kenapa banyak orang tua hidup dalam drama? Kan sekarang kamu bisa mikir, kira-kira permasalahan saya atau yang men-trigger saya itu hal-hal yang seperti apa sih? Yang kamu perlu tahu bahwa drama itu bukan karena anak kamu ya, yang kamu bilang, "Oh, ini drama sama anak saya. Oh, dia ini, kayak drama queen, dikit-dikit dibilang begini, langsung jatuhin badan ke lantai, ngamuk-ngamuk, nggak mau dengerin." Ya itu bukan karena anaknya, itu bukan karena anak kamu. Jadi dramanya tuh di sini apa? Drama itu muncul karena emosi kamu sendiri nggak punya ruang untuk istirahat dan pulih. Jadi sebenarnya dramanya itu bukan tentang kamu dan anak kamu, bukan tentang anak kamu, ya, tapi dramanya itu tentang diri kamu sendiri. Karena apa? Kita kan yang namanya orang tua ya, pasti tanggung jawabnya banyak. Terus kamu juga waktu kamu udah bukan untuk diri kamu sendiri. Tadinya pas kamu masih single, belum menikah mungkin ya, kamu masih punya banyak waktu untuk diri kamu. Kamu bisa socialize, kamu bisa ketemuan sama teman, kamu bisa belajar bareng, kamu bisa ke bioskop bareng sama temen, atau cuman ngopi-ngopi bareng ya, ataupun kamu mau me time, kamu pengen ke salon, kamu mungkin pengen belanja. Tapi setelah kamu punya anak ya, dan punya suami, waktu kamu akhirnya dibagi sama suami kamu. Dan setelah punya anak, akhirnya dibagi lagi tiga. Dan itu tuh energi, anggap aja seperti botol gitu ya. Botol ini tuh kalau penuh, itu artinya energi kamu dalam sehari. Dan tadinya kamu hanya ngabisin energi kamu waktu kamu sendiri ya. Mungkin untuk beres-beres rumah, belajar, atau bekerja. Dan sisanya itu untuk kamu. Tapi setelah kamu punya pasangan, akhirnya kamu lagi untuk komunikasi sama suami, untuk em, ngurusin dia gitu ya, share time sama dia, atau mungkin nanggepin kalimat-kalimatnya atau perilaku yang bikin energi kamu juga habis. Dan setelah itu tambah lagi anak kamu. Jadi itu normal banget kalau energi kamu tuh habis bahkan sampai minus. Minus di sini, kalau energi kamu itu udah sampai minus, kamu udah nggak punya kapasitas untuk kamu, ya, itu adalah dramanya, itu yang bikin memicu drama, itu yang bikin kamu stres, itu yang bikin kamu burn out. Dan burnout is real, ya. Burnout itu benar-benar ada. Depresi itu benar-benar ada. Dan itu bukan lebay, bukan. Karena ini udah ada studinya di mana-mana gitu ya. Dan trust me, burnout and depression is real. Jadi take care of yourself, bener deh. Kamu nggak akan bisa bantu anak kamu nggak akan bisa bantu orang lain kalau kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri. Jadi ini tuh penting banget ya teman-teman. So, drama muncul karena emosi orang tua tidak punya ruang untuk istirahat dan pulih. Yaitu tadi setelah botolnya itu airnya tuh habis, energinya itu habis sampai minus. Disitulah tumbuh drama. Oke, karena orang tua di generasi sekarang, orang tua yang sekarang ini, jangankan kamu, saya juga sama gitu ya, menghadapi tekanan yang berlapis-berlapis ini tuh artinya nggak ada habisnya. Tekanan dari kerjaan mungkin kalau kamu juga working mom, ya, atau working dad ya. Kita bukan cuma ngomongin tentang ibu-ibu aja. Di sini juga pasti ada ayah-ayah ya. Udah punya tekanan dari kerjaan. Mungkin kamu juga punya tekanan dari istri. Oh, pengen ini. Oh, kamu gak ada waktu buat saya. Padahal kamu di tempat kerja tuh udah pusing banget. Selalu dikasih tugas sama bos gitu yang gak ada habisnya. Jangankan itu, weekend aja masih kerja, udah pulang ke rumah masih di WhatsApp gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk
ibu atau working mom ya, pulang kerja misalnya kamu jadi guru, ada WhatsApp WhatsApp group parents lah, terus ditanya beginilah ya, terus juga tekanan dari suami misalnya, suami pulang makanan belum ada, mana makanan gitu kan, lapar gitu. Terus tambah lagi tekanan, anak udah masuk sekolah, ya guru pengen ngobrol sama kamu, gimana nih anaknya masih suka mukul, anaknya nggak bisa fokus. Wah, luar biasa. Itu masih, saya baru ngasih contoh 3 tekanan loh ya. Masih ada lagi tekanan yang lain. Kayak misalnya teman-teman kamu, kamu kok udah gak ada waktu sih untuk saya, ayo kita nongkrong bareng segala macem. Aduh, padahal tuh pengen banget ya jalan lagi sama sama teman-teman nge-mall gitu. Tapi nggak bisa, merasa bersalah segala macem gitu. Padahal tuh kamu pengen. Itu tekanan yang keempat. Belum lagi sama mertua. Ya nggak sih? Aduh, ditanyain, ini kok anaknya kurus banget sih? Nggak dikasih makan apa? Atau apalah pokoknya. Jadi tekanannya itu nggak ada habisnya, teman-teman. Jadi saya tuh ngerti banget kenapa kita sering banget ngalamin drama. Karena ya pertama tekanannya tuh banyak banget. Dan kita itu harus selalu berfungsi. Tapi kan kita bukan robot ya. Ya nggak sih? Kita kan cuma manusia doang. Ada kalanya ya emang energinya tuh udah nggak ada. Jadi ya kita mau ngasih apa lagi? Dan ini yang bikin dramanya. Ini tuh adalah konfliknya. Ya, pekerjaan, rumah, hubungan, ekspektasi sosial, dan beban mental. Itu adalah tekanan-tekanan di luar dari yang saya kasih contoh tadi. Banyak orang tua hidup dalam kondisi selalu siaga. Yang tadi saya bilang, kita tuh harus berfungsi. Dan karena nggak bisa, akhirnya, ya sekarang masuk ke slide berikutnya, kita mudah meledak. Jadi jawabannya apa? Kenapa kita sering meledak gitu? Anak cuma ngomong apa, tiba-tiba kita langsung oke, langsung udah udah dibilang udah nggak bisa lagi gitu untuk mengontrol emosi. Karena saat kita stres, bagian otak yang namanya amigdala itu bagian sini ya di belakang, itu yang dimana untuk bisa atau otak yang untuk merespon emosional yang ya itu jadi mengambil alih. Jadi di amigdala yang di belakang ini itu mengontrol emosi, sedangkan yang di depan ini namanya prefrontal cortex ya. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau yang di belakang ini, otak yang di belakang yang tentang emosi itu adalah kadal atau bisa dibilang kayak Godzilla. Kalau anak-anak kan lebih kenal sama Godzilla ya daripada otak emosi apa itu, apalagi dia masih belajar emosi. Saya selalu bilang sama mereka bahwa otak yang belakang itu adalah Godzilla. Mereka tahu kan Godzilla sukanya wah, suka marah, suka maunya ya yang mengerikan lah kayak monster gitu ya. Tapi yang di depan sini prefrontal cortex, saya bilang sama anak-anak, ini adalah profesor, guru ya. Yang artinya selalu berpikir logis, selalu benar, punya informasi yang make sense gitu ya. Nah, saya bilang ke anak-anak dan supaya kamu ngerti juga, karena kita di sini nggak mau ngebahas tentang cara kerja otak yang ribet-ribet gitu ya. Jadi saya ngajarin kalian seperti saya ngajarin anak saya di kelas. Seperti ini, saya bilang, em, kalau misalnya kamu lagi stres, kamu lagi marah, ya, itu yang aktif itu adalah Godzilla di kepala kamu. Yang suka, yang mau gigit, yang mau nyakar, yang mau jambak, yang mau ngejorokin orang gitu ya. Itu yang aktif dan profesornya ini tidur. Oke, jadi profesornya atau gurunya di depan ini itu tidur lagi nggak berfungsi. Jadinya kalau misalnya Godzilla lagi aktif, yang lagi kayak pengen mener gitu, yang anak harus lakukan adalah diam, adalah bernafas. Ya, saya selalu bilang, ayo nafas, ya. Kita ngontrol dulu si Godzilla-nya ini supaya yang tadinya jadi lebih tenang. Ya, atur nafas, terus jangan ngelakuin apa-apa dulu. Sampai si gurunya ini atau profesor yang di depan aktif lagi. Karena kalau profesor udah aktif, yang di depan ini ya, prefrontal cortex udah aktif, akhirnya Godzilla-nya kalah. Karena kan profesor selalu benar ya kan, guru benar gitu kan. Istilahnya jadi dia yang mengontrol kamu. Itu yang saya selalu ajarkan ke anak dan mereka akan langsung sangat mengerti dan bisa relate. Jadi ketika dia udah mulai marah, dia langsung apresiasi apa asumsinya, oh Godzilla di otak saya lagi aktif nih, gitu. Dan saya harus tenang dulu supaya profesornya bangun. Nah, dari situ akhirnya dia bisa meregulasi emosi teman-teman. Dan
ini juga ilmu ini atau cerita ini yang saya ceritakan ke anak-anak di kelas supaya mereka paham. Saya ceritakan ke kamu supaya kamu di sini juga bisa menceritakan ke anak-anak dan juga bisa kontrol emosi kamu juga. Bahwa kalau kamu lagi pengen marah, lagi pengen meledak gitu ya, kamu ingat Godzilla kamu lagi aktif dan gimana caranya menonaktifkan Godzilla? Ya kamu harus atur nafas ya. Kalau perlu kamu tinggalin dulu deh anak kamu. Jangan langsung merespon dia. Ke kamar mandi dulu, sholat dulu, mungkin wudhu gitu ya, cuci muka. Itu juga termasuk salah satu regulasi emosi. Tapi ada beberapa macam contoh lainnya yang akan saya jelaskan gimana meregulasi emosi di slide berikutnya. Kita masih berada di sini. Kenapa orang tua mudah meledak ya? Tadi saya bilang kalau stres, amigdala atau Godzilla ya yang di belakang kepala kamu yang aktif dan dia itu mengambil alih logika, kesabaran dan kontrol diri. Nah, ini tuh yang profesor ya, profesor yang di depan ini. Nah, itu kan jadi nggak jalan. Logikanya, kesabarannya, kontrol dirinya nggak jalan. Terus juga bukan bukan karena kamu kurang sabar, tapi karena otak kamu sudah kelelahan. Nah, Godzilla-nya aktif nih. Akhirnya hal kecil jadi terasa gede. Hal-hal kecil yang sepele gitu kayaknya wah udah kayak dunia tuh udah mau yang aktif Godzilla-nya karena energi kamu lagi habis. Akhirnya suara kamu jadi tinggi, jadi suka teriak-teriak. Kondisi rumah jadi tegang, akhirnya kamu sama suami akhirnya jadi kayak perang dingin, atau kamu sama anak jadi perang dingin kayak gitu. Pokoknya di rumah tuh kayak nggak ada love in the air tuh kayak udah nggak ada gitu. Jadi kayak nggak enak banget sih kondisi rumah. Dan kelelahan ini, kelelahan emosional itu yang tidak dipulihkan itu menjadi drama berulang di rumah. Jadi sebenarnya ini tuh harus kamu permasalahannya itu kamu harus gali dulu dari akarnya supaya kondisi di rumah dan kondisi diri kamu sendiri itu akan menjadi lebih baik atau pelan-pelan jadi baik. Tapi mulainya emang kita harus dari akarnya dulu, bukan cuman ah ya udah besok juga baik lagi atau oh hari ini marah udah nggak minta maaf sama anak udah nggak nyelesain sama suami besoknya kayak ya udah masih ada hari besok lagi gitu itu nggak kayak gitu kita harus mulai dari akarnya dulu kalau nggak akan bisa jadi lebih baik. Oke, di slide nomor 3 tolong. So, lingkaran stres lelah ya karena drama di rumah. Tadi saya bilang kalau kamu nggak mulai dari akarnya, itu akan jadi kayak lingkaran setan gitu ya, lingkaran stres. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Ya, gimana nih maksudnya? Kamu baru bangun pagi aja itu kayak harusnya kan kalau orang tidur kan istirahat ya sebenarnya ya. Tapi pas kamu baru bangun tidur, baru buka mata, itu yang langsung dipikiran apa? Oke, hari ini harus begini. Oke, hari ini harus gini. Oh, nanti ada rapat guru. Ah, harus belanja. Oh, besok ulang tahun mertua harus gini. Oh, bentar lagi anak ada bagi rapot atau ujian atau apalah. Baru bangun aja, kamu belum sempet untuk bilang, oh terima kasih Tuhan, saya masih dikasih kesehatan gitu ya, saya masih bisa bangun, tapi udah kayak pikiran tuh udah capek, udah overwhelmed lah istilahnya. Ya, jadinya kamu ngapain? Nularin ke anak kan? Bangunin anaknya, anak belum aja mulai buka mata, kamu udah gebrak-gebrak. Gitu, telat sekolahnya gitu. Udah langsung cepet cepet cepet. Nah, itu kan sebenarnya kamu yang sebenarnya capek kan? Itu kan sebenarnya kamu yang stres, kamu yang lagi lelah, tapi kamu langsung nularin ke anak kamu yang sebenarnya dia masih tidur nyenyak, masih mimpi indah gitu. Tapi kamu udah nularin itu dari pagi loh. Itu udah awal banget. Nah, ini tuh udah termasuk contoh lingkaran stres drama di rumah. Nah, setelah kamu ngasih atau nularin emosi kamu, stres kamu kan, bener emosi itu nular. Karena kita punya di otak kita itu yang namanya mirror cermin, ya. Neurocermin itu sebagai kayak cerminan kamu. Jadi kalau misalnya ada sedih, makanya kan kamu suka mellow gitu kan kalau kamu lihat film yang sedih karena kan itu nular. Tapi kalau kamu denger ada berita yang baik atau kamu ngelihat anak kamu seneng karena dia mungkin punya juara satu atau mungkin dia dapat kebanggaan tertentu gitu ya, kamu kan ikut senang. Nah, itu emosi itu menular.
Jadi kalau misalnya kamu stres, anak kamu juga ikutan stres. And it's real, ini bukan lebay ya. Ini ada yang namanya neurocermin tersebut. Jadi apa yang saya katakan di sini bukan ngada-ngada. Ya, jadi kalau kamu dari pagi udah nularin stres kamu ke anak, ya kamu jangan heran kalau anak kamu akhirnya jadi rewel, jadi stres juga, jadi sering bilang enggak, jadi sering bikin stres kamu malah makin meningkat. Nah, artinya apa? Setelah kamu nularin stres kamu ke anak, anak jadi ikutan stres, nggak bisa tenang, jadi tantrum dan lain sebagainya. Nah, kamu kan makin meledak lagi kan? Dan anaknya bahkan makin reaktif lagi ke kamu. Bukannya kamu nenangin diri, anak kamu belajar nenangin diri, kamunya meledak, anaknya ikut meledak juga, ya. Nah, akhirnya karena kamu meledak, anak meledak, siapa yang akan menang? Pastinya orang tua dong, ya kan? Karena kamu kan punya otoritas, ya nggak? Ya kan? Dan setiap orang tua emang perlu harus punya otoritas. Jadi pasti kamu yang menang. Akhirnya apa? Mungkin anaknya dipukul, diteriakin. Akhirnya karena namanya anak gitu ya. Akhirnya dianya oke gitu. Akhirnya dia nurut atau akhirnya dia karena dihukum atau apapun itu yang bikin dia trauma nantinya ya yang tidak kamu sadarin, akhirnya kamu yang menang. Tapi kan sebenarnya kita bukan mau cari menang kalah kan? Karena kan kalian ini anak sama orang tua kan bukan untuk diadu ya kan? Bukan untuk diadu kekuatan, tapi untuk dilihat connecting. Em, apa ya? Connect tuh kayak nyambung. Kalian berdua tuh connect. Kalian berdua tuh bisa sejalan gitu. Jadi tugas orang tua sama anak tuh bukan untuk gontok-gontokan, bukan untuk siapa yang paling kuat, siapa yang paling benar, bukan. Tapi untuk sama-sama saling mengerti. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah orang tua sama anak itu selalu kayak perang. Perang siapa yang paling kuat, siapa yang paling punya kuasa. Tapi kan itu bukan yang mau kita terapkan kan dalam parenting kita. Itu parenting yang nggak sehat. Karena pastinya yang menang adalah orang tua. Ataupun kalau ada orang tua yang nggak punya otoritas, yang menang anak. Akhirnya apapun kemauan anak diturutin. Anak mau coklat padahal 1 jam lagi udah mau jam makan, tapi karena kamu udah nggak ada energi untuk bisa settle ya, untuk bisa kasih otoritas kamu ke anak, kasih batasan ke anak karena ngasih batasan ke anak, you need your energy. Kamu butuh energi kamu untuk kasih batasan ke anak. Kalau kamu nggak punya itu dan kamu orangnya malah selalu nurutin anak, itu yang jadi celaka juga. Jadi sebenarnya kalau kamu sama anak perang, itu pastinya 90% yang paling sering menang adalah orang tua. Karena orang tua ya bisa mukul, bisa bisa ngasih hukuman atau ngasih apapun itu ya, kekuatan, kekuasaan istilahnya. Tapi gak jarang juga orang tua yang malah kalah sama anak. Akhirnya anaknya yang menang, apapun didapetin sama dia. Akhirnya dia nggak belajar untuk meregulasi emosi, akhirnya dia lebih sering tantrum kalau nggak dapat sesuatu. Dan pahitannya kalau dia udah gede, dia mau selalu kemauannya diturutin. Oke, so dan ini lingkaran lingkaran stres ya, lingkaran setan ya teman-teman ya. Setelah kamu ngerasa menang karena kamu akhirnya marahin anak, menghukum anak ya, karena kamu yang punya paling kuasa, pada malam hari akhirnya kamu ngerasa bersalah. Aduh, tadi anak dicubit lagi, anak dimarahin lagi, dibentak. Aduh, kasihan banget ya. Apalagi kalau misalnya sambil ngeliatin dia tidur gitu kan. Duh, anak masih kecil, tangannya ini kecil banget, imut ya. Tapi udah saya marah-marahin. Oke, kamu mungkin niatnya, oke besok new day ya, coba lagi. Ya udah, tapi ternyata akarnya yang tadi saya bilang, tapi mikirnya apa kata besok atau masih ada hari esok, akhirnya besoknya apa? Terulang lagi, balik lagi, bangun pagi, udah capek, udah kesel, tekanannya udah banyak, ya kan? Akhirnya mulai lagi kamu nularin lagi stres kamu ke anak. Akhirnya anaknya jadi stres juga, kamunya makin meledak. Habis itu kamu ikutan, akhirnya jadi gontok-gontokan, adu kekuatan, adu kekuasaan sama anak ataupun sama suami. Ya karena logikanya atau lingkarannya itu sama aja sebenarnya. Entah itu sama suami, sama istri, sama anak, itu sama aja karena ini kan dalam keluarga gitu, teman-teman. Jadi supaya paham visualisasinya,
inilah yang sedang terjadi sama kita semua. And it's real, really. Ini tuh benar-benar nyata. Oke, next di nomor 4. Ya, sekarang kita mulai ngomongin tentang solusinya ya. Tadi kan kita udah tahu nih pemicunya apa, kenapa, lalu apa yang akan terjadi ya kan dengan lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita mau mencari tahu solusinya gimana. Jadi, teman-teman, kalau kamu misalnya naik pesawat ya, kalau kamu naik pesawat pasti pramugari selalu bilang kalau ada kalau ada kejadian emergensi atau pada saat emergensi, ketika tabung oksigen jatuh, ya, apa yang harus kamu lakukan? Masih ada yang ingat? Pakaikan tabung oksigennya, masker oksigennya ke diri kamu, lalu bantu orang-orang lain, termasuk bantu anak kamu. Itu bukan eh, si pramugari itu atau prosedur dari pesawat itu kan nggak bilang kalau ada kejadian emergensi dan tabung oksigen atau masker oksigen turun, mereka kan nggak bilang pakaikan ke anak kamu dan bantu orang-orang lain baru pakai ke diri kamu, kan nggak gitu. Mereka bilang pakaikan ke diri kamu dulu gitu, dan ini tuh ada artinya. Kenapa? Artinya tuh apa? Artinya kamu nggak bisa nolongin anak kamu, ya. Kalau kamu juga ngap-ngapan, kalau kamu lagi nggak dapat oksigen, kalau kamu juga lagi butuh bantuan. Paham nggak di sini visualisasinya? Jadi artinya kamu harus nolongin diri kamu sendiri, gitu. Jadi tabung oksigennya itu, maskernya kamu pakein dulu ke kamu, baru bantu anak kamu. Karena kamu nggak akan bisa bantuin anak kamu, kamunya udah ngap-ngapan, gitu ya, terus mana ini gitu kan, nggak mungkin. Jadi itu juga prosedurnya itu udah dipikirin baik-baik karena ada alasannya. Nah, begitu juga apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kamu mau keluar dari drama, dari stres, dari depresi, dari burnout ya, yang terjadi di rumah kamu, kondisi yang nggak enak ini, kamu harus nolongin diri kamu sendiri. Kamu itu harus punya istirahat ya, kamu tuh harus punya istirahat kamu. Tapi istirahat di sini bukan cuma tidur. Tidur itu bukan, ya itu istirahat ya, istirahat fisikal tubuh kamu ya, secara fisik istirahat. Tapi otak kamu, pikiran kamu, em, apa ya, biologis kamu atau psikologi kamu itu juga harus diistirahatkan. Nah, makanya kalau kamu cuman mikir ah yaudah butuh istirahat gitu ya. Ini bukan cuman tidur aja, bukan cuman istirahat tuh, apalagi ya kalau kamu mikir istirahat me time itu kalau kamu duduk di sofa terus scrolling konten ya, TikTok lah, Shorts lah, Instagram lah gitu. Itu juga bukan istirahat, teman-teman. Itu bahkan bikin otak kamu lebih semburadul lagi, lebih aktif lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu mikir itu, berarti kamu salah. Karena kalau kamu mikir hal-hal yang tadi kamu lakukan adalah istirahat, em, tapi tetap capek, itu karena sebenarnya bukan jenis istirahatnya yang kamu butuhkan. Bukan scrolling, bukan me time yang seperti itu yang kamu butuhkan. Tapi itu ada 7 jenis istirahat, dan itu bukan cuma tidur. Dan inilah kunci untuk menjadi orang tua yang lebih tenang, yang pengen banget kamu udah manifesting atau pengen banget sih lebih lebih mindfulness gitu ya, lebih gentle parenting segala macem, dan lebih sadar, bukan dikontrol sama Godzilla di belakang kepala, tapi di depan ya, profesor di kepala kamu yang paling pintar, oke? Dan bebas drama karena kamu pengen menggali dari akarnya itu gimana untuk keluar dari lingkaran ini. So, sekarang kita akan mulai 7 jenis istirahatnya itu apa. Ya, tolong dicatat. So, next. Kita mulai dari yang pertama. 7 jenis istirahat untuk orang tua agar lebih tenang dan tidak mudah meledak. Istirahat mental, teman-teman. Jadi, yang tadi ya, istirahat itu bukan cuman fisiknya aja. Bukan tubuh kamu aja yang doing nothing, yang pijit atau apa gitu ya. Bukan itu aja, tapi mental kamu juga butuh diistirahatkan.
memberi jeda pada pikiran. Serius deh. Makanya scrolling itu ya, itu bukan istirahat pikiran karena pikiran kamu juga akan penuh. Apalagi konten-konten sekarang kan dibikin untuk supaya em, algoritma ya, supaya kamu tuh selalu dikasih dopamin. Kick, dopamin, kick, dopamin, kick, dopamin, kick gitu. Dan itu tuh nggak ada habisnya. Nah, ini contoh-contohnya nih apa teman-teman untuk kesehatan istirahat mental kamu tuh ya. Contoh yang pertama, tutup mata 30 detik, doing nothing. Nggak, jangan ngapa-ngapain. Duduk di sofa atau di mana gitu. Kalau kalau kamu lagi ada waktu untuk lakukan istirahat mental, kamu lakukan ini. 30 detik aja. Tapi nggak ngapa-ngapain, nggak scrolling, meremin aja mata kamu. Ya, just don't think about anything. Makanya saya sering banget atau nggak capek-capeknya ngingetin coba deh belajar untuk meditasi. Karena meditasi itu penting banget. Kalau kamu yang nggak bisa meditasi, kamu mungkin bisa sholat, lakukan itu gitu ya. Karena itu juga istirahat mental loh. Dimana kamu, pikiran kamu tuh kosong, kamu nggak mikirin apa-apa, kamu nggak mikirin nanti anak makan apa, nanti suami begini, apa kata orang. Enggak, kamu cuman butuh tutup mata 30 detik dan just think about nothing. Jangan mikirin apa-apa. Caranya gimana? Kan susah ya kalau misalnya nggak mikirin apa-apa. Kamu mulai konsentrasi pada diri kamu. Kamu tutup mata kamu, terus kamu mikir, kamu hitung nafas kamu. Oh, saya nafas. Terus kamu mulai konsentrasi pada perut kamu. Oh, nafas saya kayak gini, perut saya naik turun, dada saya seperti ini. Oh, ini detak jantung saya, ini napas saya. Apa yang saya dengar, mulut saya rasanya seperti apa ya? Apa yang saya rasakan? Kaki saya sedang menyentuh apalah misalnya menyentuh lantai atau ada selimut di tangan saya, ada selimut di kaki saya. Bantal ini seperti apa? Itulah dimana kamu bisa fokus pada diri kamu sendiri. Dan ini yang membuat kamu jadi nggak bisa mikirin apa-apa karena kamu fokus pada diri kamu sendiri. Inilah yang namanya mindfulness. Kamu balik pada diri kamu. Oke? Bukan mikirin orang-orang lain, tapi pikirin diri kamu. Ya, catat pikiran yang numpuk di buku kecil. Kalau misalnya nih kamu, oh ada pikiran ini, oh ada ide ini, oh harus begini. Jangan dipendem sendiri di otak. Coba langsung aja tulis. Kamu kalau perlu punya notes yang selalu kamu taruh di kantong atau di mana atau di deket-deket kamu ditaburinnya di rumah ada memo gitu ya misalnya kertas-kertas kecil memo gitu di selebaran di rumah kamu bisa satu di kamar mandi, satu di dapur, satu di ruang TV itu taruh aja sama pulpen atau pensil untuk nulis. Jadi ketika kamu lagi misalnya beberes, lagi ngepel atau nyapu, tiba-tiba kamu kepikiran ini langsung kamu ambil kertas memo itu kamu tulis. Nah, kenapa? Kalau pikiran kamu tulis, itu otomatis udah langsung kayak, walaupun belum kamu lakukan, tapi bebannya tuh udah mulai ringan. Karena kamu tahu, ini udah saya tulis. Jadi, saya nggak akan lupa. Seringnya, kita cuman di pikiran kita, terus langsung ingat sendiri tanpa kita sadar, aduh jangan lupa ya, nanti harus gini, jangan lupa. Nah, jangan lupa ini yang bikin kamu stres. Karena kamu kan jadinya nggak nyaman gitu karena kamu dipaksa untuk selalu mengingat sesuatu supaya nggak lupa. Kamu udah ngasih tekanan ke diri kamu sendiri. Jadi tolong kalau kamu ada ide atau kamu pengen sesuatu, melakukan sesuatu atau ada unek-unek yang kerasa lagi nggak enak, tolong teman-teman langsung tulis. Itu cuma 1 menit kok, nggak perlu nulis roman gitu ya, nggak perlu tulis kayak nulis buku. Poin-poinnya aja. Jam segini ngapain atau oh harus ini jangan lupa gitu ya. Notes-notes seperti itu yang kamu tulis. Oke? Jadi supaya pikiran kamu tuh nggak menumpuk. Nah, akhirnya kamu tulis di buku kecil atau di notes yang kecil. Kalau kamu udah bisa latihan 1 hari ya, kamu bisa menutup mata 30 detik. Misalnya let's say kamu 3 kali sehari. Waktunya tergantung kamu, tapi kamu udah paham atau kamu udah terbiasa fokus pada diri kamu sendiri ya selama 30 detik tanpa mikirin apapun, kamu bisa increase, kamu bisa tambahin durasinya. 5 menit tidak melakukan apa-apa. Duduk aja di lantai gitu ya, duduk di lantai, udah nggak ngapa-ngapain, bengong, bengong, eh, apa, em, just doing nothing. Karena sekarang ini kalau kita lagi
jangankan itu ya, kalau kita lagi nunggu bus atau kita lagi nunggu apa, kita tuh udah nggak bisa deh yang namanya bosen, ya kan? Kita dikit-dikit kalau udah langsung duduk, udah nggak ngapa-ngapain, misalnya di luaran atau di restoran atau ngapain, yang diambil apa? Handphone, ya, langsung ambil handphone, ya kan? Pengen pengen supaya kamu tuh punya men-entertain yourself gitu, bikin kamu jadi nggak bete. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa merasakan bete, bosen, itulah dimana resilience itu bisa keluar, teman-teman. Jadi kalau kamu ngerasa bosen, kamu harus nikmatin itu. Makanya di sini kalau kamu bisa latihan 5 menit nggak melakukan apa-apa, ngeliatin orang, ngeliatin jam, wah itu udah kamu tuh lagi meretrain otak kamu yang udah keracunan gadget, yang udah keracunan dopamin, kamu bisa latihannya dari situ, teman-teman. Jadi 5 menit jangan ngapa-ngapain, biarkan diri kamu bosan. Itu wow, luar biasa sih. Kalau misalnya kita bisa mengendalikan atau bisa merasakan bosan itu luar biasa banget sebenarnya. Karena disitulah ide-ide cemerlang, inisiatif, apa, inspirasi, ya, imajinasi itu bisa langsung keluar lagi. Serius deh, kita semakin dewasa, imajinasi kita, kreativitas kita tuh makin makin sedikit ya. Karena ya itu, kita udah nggak pernah bosen, kita nggak pernah mikir, seringnya cuman scrolling, pengennya entertain gitu kan, dapat hiburan. Nah, jadi cobain 5 menit tidak melakukan apa-apa. Terus kamu punya jadwal, mode jangan ganggu atau silent atau mode sleep mode atau apalah yang ada di handphone, Instagram dimanapun gitu ya. Itu coba setting jam-jam tersebut, jam tidur. Terus juga kalau tidur jangan taruh handphone dekat di kamar, selalu taruh di luar kamar. Karena dikit-dikit kamu lagi tidur, baru tidur 2 jam, ya akhirnya kebangun. Akhirnya kamu nggak rest yang benar-benar istirahat karena tidurnya keganggu. Ya, dan itu nggak akan apa ya? Itu nggak sehat dan wajar banget kalau kamu sering stres atau banyaknya drama atau burnout ya, karena kamu nggak take care of yourself, kamu nggak care sama diri kamu, dan tubuh itu butuh tidur yang 8 jam lah istilahnya, 6 sampai 6 itu udah minimal banget sebenarnya, 7 8 jam itu udah paling paling sehat, oke? Jadi kalau bisa handphone ya pakai modus jangan ganggu. Terus lakukan aktivitas-aktivitas yang monoton, yang bosen deh, yang bikin kayak itu udah pengen muntah gitu ngelakuin itu, ya cuci piring, lipat baju. Nah itu, lah kenapa kok malah harus dinikmatin ngelakuin yang kayak gitu? Nah itu dia tadi, balik lagi kita kan melakukan hal-hal yang bikin kita bosen, ya nggak sih? Tapi itu yang sebenarnya bikin nge-retrain otak kamu dari dopamin yang berlebihan. Jadi sebenarnya ngelakuin hal-hal yang membosankan itu juga sangat-sangat baik dan bikin kamu jadi resilience, teman-teman. Oke, manfaatnya apa kalau kamu istirahat mental? Kepala kamu jadi lebih jernih dan emosi kamu jadi nggak cepat naik karena kamu udah lebih mindful, kamu udah lebih mengerti tentang diri kamu udah bisa mengendalikan kebosanan. Nah, kalau kamu udah bisa mengendalikan perasaan kamu, apapun itu, kamu juga akan lebih bisa atau mampu mengendalikan. Percaya nih sama saya. Jadi tolong mulai satu-satu deh, nggak perlu langsung semuanya, tapi tutup mata 30 menit dalam 1 bulan gitu ya. 30 detik, sorry. Dalam 1 bulan kamu coba deh setiap hari gitu. Sekali aja coba cari waktu di mana. Habis itu kamu naikin lagi bulan depannya 5 menit ya. Lalu 10 menit kamu naikin terus. Oke? So, yang kedua, istirahat apa nih? Istirahat kreatif. Hah? Maksudnya apa? Istirahat kreatif ini artinya adalah untuk mengisi ulang inspirasi. Karena kita ini ya semakin kita punya tanggung jawab, semakin kita mulai banyak tekanan, inspirasi-inspirasi kita yang kita punya banyak banget saat kita kecil, itu udah mulai sangat turun nih teman-teman. Dan itu kan sayang banget ya. Nah, caranya gimana nih untuk bisa istirahat kreatif? Pertama, kamu pas lagi bengong nih ya, pas lagi yang tadi saya bilang, 5 menit tidak melakukan apa-apa, coba kamu mulai liatin bentuk-bentuknya. Oh,
bunga ini warnanya kayak gini ya. Hmm, bentuknya kayak gini. Oh, itu apa ya? Ya, atau mungkin kamu lagi jalan-jalan, terus sama anak lagi main di playground, misalnya anak lagi main, terus kamu cari tempat duduk, kamu tahu di mana anak kamu nggak akan jatuh atau ya di mana kamu bisa melakukan 5 menit tidak melakukan apa-apa lah istilahnya. Kamu mulai liatin orang-orang, liatin barang-barang di sekitar kamu, liatin, oh, tuh di bawah meja ada debu. Langsung kayak gitu lagi gitu. Oh, ini udah berapa lama nih? Ya, pokoknya kamu merhatiin bentuk atau warna atau pola pada alam atau yang ada di sekitar kamu. Ya, karena dari situ kamu mulai jadi banyak ide. Ah, mungkin kalau warna meja ini nanti diganti pakai warna ini bagus nggak ya? Ya, akhirnya karena kamu fokus pada sesuatu, pada yang ada di sekitar kamu, akhirnya kan kamu jadi punya ide-ide baru nih. Kamu punya inspirasi baru, atau kamu ada akal apa gitu. Oh, harus begini, gitu. Atau misalnya kamu ke teater ya, ke melihat galeri atau buku, atau ke melihat Pinterest juga di situ. Kamu mengisi ulang inspirasi-inspirasi, oh nanti saya mau begini, mau begini. Atau ganti sudut pandang. Misalnya kamu ambil foto, ngambil fotonya tuh dari bawah. Kan kita biasa kalau ngambil foto kan dari atas ya. Tapi gimana kalau ngambil foto dari bawah? Terus kamu amati hasil fotonya dari handphone kamu. Seperti apa? Pasti itu luar biasa banget. Karena kan kita jarang melihat seperti itu ya. Kita seringnya ngelihat foto frontal dari depan gitu kan. Jadi coba kreatif, be kreatif. Nah, di sini itu kalau kamu istirahat kreatif, nah itu bisa mengulang inspirasi kamu, mengisi ulang. Terus juga kamu ngunjungin tempat baru, jangan cuman ke restoran yang itu-itu aja, jangan cuman ke tempat bermain anak yang itu-itu aja, atau kamu misalnya ngapain ya kayak gitu-gitu aja. Tapi coba deh lihat tempat-tempat yang baru gitu. Kalau bisa keluar negeri ya kenapa enggak ya kan? Kan itu kamu bisa melihat culture yang baru, bahasa yang baru, orang-orang yang beda gitu ya, terus juga bangunan yang baru. Nah, itu sangat-sangat bagus. Kalau kamu nggak bisa keluar negeri nggak apa-apa, kamu bisa ke desa yang lain gitu kan, atau ke kota lain, misalnya kamu di Jakarta, terus kamu ngunjungin, I don't know, Jawa Tengah atau apa itu juga termasuk istirahat kreatif ya, ngunjungin tempat baru jadi bukan kafe yang baru, mungkin temen yang udah lama nggak kamu kunjungin, jalur jalan kaki atau jalur untuk naik motor atau naik mobil yang baru gitu ya. Ini manfaatnya apa? Kamu itu kembali merasa hidup, bukan cuman berfungsi. Ini tujuannya teman-teman kalau kamu melakukan istirahat kreatif ya. Jadi kamu tuh bisa, oh ternyata tuh seperti ini. Makanya kalau orang-orang kayak abis holiday gitu ya, abis pergi kemana gitu kan, naik gunung atau apalah, hiking, itu kan pasti kayak refresh gitu kan. Nah ini dia, kenapa? Ya karena kamu tuh ngerasa, oh saya masih punya hidup gitu ya. Hidup saya tuh bukan cuma untuk bisa berfungsi aja. Oke, next. Slide nomor 6. Nomor 5, sorry. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Istirahat emosional. Tadi udah ada istirahat mental, sekarang istirahat emosional. Caranya, maksudnya nih apa? Istirahat emosional ini di mana kamu melepas perasaan yang menumpuk. Tadi yang pertama, kamu caranya juga dengan cara menulis ya, menulis di notes yang ada di pikiran-pikiran yang pop up gitu, muncul-muncul di kepala kamu, langsung kamu tulis. Tadi dulu, saya harus. So, saya habis ngecas laptop. Em, jadi caranya gimana nih? Melepas perasaan yang menumpuk. Kamu harus berbicara jujur dengan orang yang dipercaya. Ketemulah sama sahabat kamu, curhatlah sama dia. Atau sama suami kalau kamu nggak percaya sama temen atau mungkin lebih lebih suka curhat sama suami. Atau curhat sama istri kamu. Atau curhat sama eh, sepupu atau siapalah. Tapi coba deh, kamu keluarin unek-unek kamu. Boleh kok, dan itu penting banget. Kalau kamu pengen lebih profesional atau bahkan saya saranin, ya, karena kadang kan kalau kamu curhat sama suami kan nggak semuanya bisa kamu kasih tahu suami ya kan, atau kamu nggak semuanya kamu bisa kasih tahu istri, karena mungkin itu tentang dia gitu kan, atau mungkin kamu nggak bisa apa nggak mungkin juga
curhat sama teman nanti yang ada malah dibanding-bandingin atau bahkan dikecilin perasaannya kayak misalnya oh ini suami saya kayak gini ah gitu aja kamu suami saya dong gini akhirnya dibanding-bandingin gitu ya dengan problemnya dia. Kalau saya saranin kamu curhat ke orang yang profesional, konsultan, psikolog gitu ya, karena apa mereka akan punya perspektif yang beda karena dia itu enggak profesional. Pertama dia tahu tentang emosi ya, dia tahu em, dan dia lebih netral dan kamu bisa punya perspektif yang baru atau insight-insight yang baru dari mereka gitu dan pastinya terpercaya karena dia nggak mungkin apa ngasih tahu ke suami kamu atau jadiin gosip gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu punya kesempatan kalau mau curhat seperti itu kamu juga bisa langsung ke konsultan atau ke psikolog. Jadi bicara tentang unek-unek kamu apa yang lagi kamu hadapin ini akan membantu banget deh untuk melepas perasaan yang menumpuk. Journaling teman-teman, tapi nggak pakai filter. Kamu mau journaling di situ maki-maki, ini gini-gini pakai bahasa yang pakai ya pokoknya kalau diomongin tuh kayak kayak kita tahu kasar banget istilahnya. Tapi kamu boleh kok tulis di journaling situ ya. Ya, asal jangan ditaruh di tempat yang orang bisa baca juga gitu ya. Tapi itu kamu boleh banget. Dan karena itu benar-benar honest, itu benar-benar jujur, itu benar-benar perasaan kamu. Kamu bisa tuangin di situ. Dan itu juga bisa melepas perasaan yang menumpuk. Itu kamu di mana sedang dan paling penting, izinkan diri kamu buat menangis. Kalau kamu mau nangis, sok aja, nangis aja. Nangis tuh nggak dosa kok. Tuhan kan menciptakan kita ya dengan air mata, ya kan? Itu untuk meluapkan emosi kita, untuk bisa meregulasi emosi kita. Kalau kita selalu nahan nangis, artinya kita nggak aware sama tubuh kita karena tubuh kita ngasih sensor, ya ini perasaannya sedih, oke keluar air mata. And it's normal dan itu harus dinormalisasi, bukan cuman untuk ayah ya di sini, bukan cuman untuk ibu-ibu, tapi juga untuk ayah juga silahkan nangis. Kalau kamu nangis di depan istri kamu silahkan. Dan tolong istrinya jangan kamu nangis sih gitu. Bukan itu. Nangis itu bukan berarti kita lemah. Itu bahkan cara kita yang sangat kuat, yang sangat bagus untuk meregulasi emosi. Karena apa? Setelah kita nangis berjam-jam, mungkin setelah kita nangis setengah jam atau I don't know, dalam 1 minggu penuh, ya, kita nangis, oke. Habis itu nangis lagi, terus feeling good. Nah, kan kita selalu ada setelah nangis kan feeling good kan. Artinya udahlah itu udah keluar. Tapi mungkin besoknya sedih lagi nggak apa-apa nangis aja lagi. Ya, itu bukan kelemahan kok. Menangis itu bukan kelemahan, itu udah diciptakan dari biologis kita bahwa kita itu bisa menangis dan itu penting. Jadi jangan sekali-kali kalau ada orang nangis dibilang itu lemah tuh, oh jangan cengeng dong segala macam. Nggak seperti itu ya. Jadi siapapun boleh menangis dan kita harus menangis kalau kita butuh itu. Karena tubuh kita ngasih sinyal, coba nangis gitu ya, harus keluar, keluarin aja, nggak apa-apa. Juga berani bilang tidak. Aduh, udah deh, jangan nggak enakan. Ngapain sih? Yang ada capek-capek diri sendiri aja gitu. Kalau ada orang minta tolong, kalau kamu lagi nggak bisa bantu, ya karena kamu juga nggak ada kapasitas, energi lah, uang kah, finansial atau apapun itu, atau emosi, kamu lagi nggak emosi kamu lagi nggak stabil, temen curhat gitu ya. Kamu harus ngedengerin problemnya dia, atau mama kamu curhat ya kalau kamu lagi nggak bisa denger, bilang, aduh saya kayak ini lagi nggak enak banget ya perasaan saya karena saya lagi banyak pikiran, kayaknya saya belum bisa dengerin curhatan kamu. Tapi besok atau Sabtu ya kita teleponan lagi atau apa sih itu. Tapi please deh, berani bilang enggak. Itu juga bukan kelemahan, itu kekuatan. Tandanya you are setting your boundaries. Kamu bisa memasang batasan diri kamu sendiri. Kalau ada mertua mau datang, kamu kurang tidur karena anak kamu lagi sakit, pilek atau batuk ya, bilang tolong deh di cancel dulu, jangan datang dulu. Kenapa ya? Karena kamu juga nggak bisa ngelayanin orang lain, tamu atau mertua atau siapapun. Kalau kamu sendiri lagi nggak ada staminanya atau kamu juga lagi nggak ada energinya di situ. Jadi itu penting banget ya. Berani bilang enggak. Ritual pelepas emosi, teriak di mobil, pukul bantal,
lakukanlah hal-hal yang bisa mengeluarkan emosi kamu, sport, nge-gym, berenang, apapun itu, yang bisa supaya kamu tuh balance, emosi sama fisik tuh balance ya. Jadi penting banget ritual pelepasan emosi, mau ngapain aja juga, silahkan mandi air dingin, sholat mungkin ya, atau beribadah atau apapun, berdoa, lakukan itu. Dimana kamu punya ritual supaya kamu bisa melepaskan emosi kamu. Ya, yang ketiga, jadi emosi itu juga perlu istirahat, teman-teman. Oke, manfaatnya apa nih kalau kamu udah istirahat emosi? Manfaatnya hati kamu jadi lebih ringan dan kamu nggak menumpahkan emosi kamu ke anak yang tadi saya bilang. Akhirnya kamu baru bangun tidur, kamu udah stres, kamu udah tularin ke anak kamu akhirnya nular stresnya, akhirnya jadi berantem. Udahlah capek gitu kan istilahnya. Nah, kalau kamu udah bisa mulai melakukan istirahat emosi, kamu jadi bebannya tuh makin berkurang. Artinya pas kamu bangun tidur, kamu udah mulai bisa regulasi emosi gitu, dan kamu nggak nularin stres kamu ke anak. Nah, itu dia. Kita udah mulai berantas lingkaran yang tadi itu lingkaran setannya, oke? Yang keempat, istirahat sensorik. Wow, ini yang belum pernah dengar. Heh, kirain yang butuh sensorik anak-anak doang gitu ya. Bukan, kita juga butuh istirahat sensorik. Karena itu juga kalau kita terlalu over, itu juga menstimulasi rangsangan kita tuh berlebihan gitu. Akhirnya, wah, it's too much istilahnya. Nah, istirahat sensorik ini tuh apa? Mengurangi rangsangan yang berlebihan. Apapun itu. Rangsangan kan kamu tahu ya, kita kan punya 5 panca indera kan. Dari mendengar, melihat, ya meraba, merasa, mencicipi segala macam. Nah, ini juga kamu mulai deh melakukan istirahat sensorik. Misalnya lampu yang, ya aduh kok terang banget itu kayak mulai redupin. Apalagi kalau udah mulai malam pas mau istirahat, anak udah tidur. Matiin aja lampunya, coba nyalain lilin atau pakai lampu LED gitu kan, yang lampu neon gitu, yang apa, yang bisa diredupin, yang bisa bikin kayak, oh ini kayak nyaman suasananya gitu. Jadi kamu tuh kayak kalau kalau ngelihat lampu yang terang kan juga kayaknya itu overreaktif ya, karena itu sensori rasa untuk mata gitu kan, capek juga akhirnya matanya. Makanya diredupin, mulai lebih tenang, lebih rileks. Terus juga lepas handphone, duduk yang tadi saya bilang, duduk 5 menit doing nothing, ya, nggak dengerin apa-apa, matiin musik, matiin TV, dengerin aja itu orang tetangga atau anjing lagi gonggong di depan atau kucing atau angin atau apalah itu. Ya, tapi coba nggak dengerin apa-apa, nggak nyalain apa-apa. Istilahnya sensorinya itu atau rangsangan pendengarannya itu kamu udah matiin aja, nggak ngapa-ngapain, nggak denger apa-apa. Oke? Jauhkan diri dari layar 10 sampai 20 menit apalagi sebelum tidur nih ya. Jangan deh ngeliat TV atau handphone sebelum tidur karena itu akan mengganggu kualitas tidur kamu karena layar birunya itu, ya kan? Gunakan earplug. Nah, kalau kamu punya alat yang untuk dimasukin ke kuping nih, ya, supaya pas kamu tidur nggak denger apa-apa, atau pas kamu lagi lepas handphone gitu ya, duduk dalam situasi yang hening, kamu bisa pakai earplug, atau kalau kamu punya headset yang ada noise cancelling, misalnya kamu bisa pakai itu, dimana kamu nggak ngedengerin apapun, dan fokus pada diri kamu sendiri. Terus kamu kalau misalnya lagi jalan-jalan, ya lagi naik mobil, misalnya kamu biasanya tuh dengerin musik atau podcast gitu ya. Coba matiin. Jadi jangan ngedengerin apa-apa lah. Itu juga caranya kamu untuk istirahat sensorik gitu. Kalau kamu pas lagi jalan-jalan atau lagi di rumah, lagi ngepel, lagi nyapu, udah nggak perlu dengerin apa-apa gitu. Manfaatnya apa kalau kamu istirahat sensorik, mengistirahatkan atau mengurangi sensorik yang berlebihan? Ini kamu bisa ngurangin overstimulasi. Nah, kadang overstimulasi inilah yang bikin kita cepet 180 derajat. Udah TV di belakang nyala, udah iklan. Kalau iklan kan kamu tahu ya, film tuh kayaknya kalau ada filmnya itu volumenya kecil banget. Makanya kan kamu gedein. Tapi giliran iklan, boh langsung iklannya gede kan. Iklan tuh selalu gede volumenya. Dan terus anak kamu udah teriak-teriak juga. Jadi, aduh itu gimana nggak overwhelm?
TV nyala, anak ikutan teriak, kamu ikutan teriak, suami teriak dari kamar sebelah, mana remote atau mana baju saya gitu kan. Waduh, itu bener-bener sensori kamu udah overstimulasi banget. Makanya coba kalau kamu ngobrol sama anak atau anak lagi tantrum atau apa, matiin semuanya supaya kamu cuman bisa fokus sama anak kamu. Jadi nggak over gitu. Kadang hal-hal kecil ya yang seperti itu kita nggak kebayang atau nggak kepikiran. Oh iya ya, bener juga. Mungkin karena terlalu punya rangsangan overstimulasi yang berlebihan, akhirnya saya jadi marah-marah, akhirnya saya jadi stres. Ya, jadi coba deh kalau kamu udah ngerasa, ah ini anak saya lagi rewel, oke matiin semua TV, matiin musik, matiin semuanya. Ya, supaya kamu cuman fokusnya sama satu aja. Jangan, wah udah kalau kebanyakan kamu nggak bisa meregulasi emosi kamu karena it's too much, eh, terlalu banyak rangsangan yang berlebihan gitu. Ya, overstimulasi istilahnya. Oke, next. Masuk ke nomor 5. Ya, istirahat fisik. Nah, membiarkan tubuh tujuannya ya, membiarkan tubuh untuk pulih. Rebahan sambil angkat kaki. Jadi kalau misalnya nih kamu bisa di-combine loh, kamu bisa kombinasikan. Misalnya yang tadi saya bilang coba 30 detik nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya udah kamu rebahan aja, tiduran di kasur, tapi kaki kamu yang naikin ke tembok gitu. Jadi kepalanya tuh gimana ya? Jadi kakinya kayak naik gitu ke tembok ya, udah 30 detik nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan bisa kamu combine. Di mana kamu lagi istirahat fisik kamu, tapi juga kamu istirahat mental. Ya, nggak ngapa-ngapain, terus naikin kaki kamu. Karena kan kita selalu berdiri ya. Dan berdiri itu kan darah selalu ngalirnya ke bawah ya. Makanya kadang kita suka pegel. Terus kaki-kaki kita tuh, apalagi yang ibu-ibu banyak kayak varises segala macem gitu ya. Atau otot-ototnya tuh pada keluar yang sendi-sendi warna-warna biru gitu kan. Itu karena kita juga kecapean teman-teman, selalu berdiri, selalu ya di kita tuh selalu di atas kaki kita gitu. Jadi makanya kita juga harus mengistirahatkan kaki kita dengan naikin kaki kita itu ke tembok supaya darahnya tuh mengalir lagi dari bawah, eh ya dari kaki kita itu naik naik ke atas lagi gitu istilahnya gitu ya. Jadi coba deh rebahan sambil angkat kaki 10 menit aja ya, atau 5 menit juga it's okay. Stretching, bangun tidur bukannya mikirin oh nanti makan apa segala macam, tapi stretching dulu. Kalau yang sholat subuh ya itu bagus banget sebenarnya ya, sambil stretching kan sholat juga gerakan-gerakannya itu kan juga sangat sehat gitu kan. Tapi yang enggak ya bisa stretching ya, tangan naikin ke atas kayak gini. Itu mungkin hal-hal yang apa sih? Tapi hal-hal yang apa sih? Ini tuh yang paling penting. Serius deh, yoga pagi-pagi gitu. Stretching badan kan kita kalau tidur kan udah kayak kaku gitu ya. Tiduran tuh paling balik kanan balik kiri. Nah, harus dimulai dengan stretching. Nih saya kasih tips lagi ya. Pas kamu bangun, kamu tepuk-tepuk tangan kamu, kamu mengaktifkan em, badan kamu istilahnya. Kamu tepuk-tepuk dari kepala. Terus kalau kepala kamu bisa kayak gini. Semuanya, muka kamu, hidung kamu, leher kamu, terus baru di sini ditepuk-tepuk lagi badan, punggung. Ah, ini tuh enak banget ya. Apalagi pantat gitu ya. Kamu tepuk-tepuk, terus naikin kaki, kamu tepuk-tepuk juga, terus kaki yang satunya tepuk-tepuk. Coba deh, kamu besok pas bangun tidur, lakukan ini. Terus kamu DM saya, ceritain pengalaman kamu ya, apa yang kamu rasakan setelah kalau pas bangun tidur, pertama kamu stretching, nggak usah lama-lama, stretchingnya gini aja. Ya, jinjit, terus kamu ke atas tangannya, terus kamu ke kanan, ke kiri, ke depan, tangan ke belakang. Nah, terus kamu coba pakai tangan kedua kamu ke lantai. Ya, kalau yang nggak bisa nyentuh lantai, karena kaku kan, ya masih sebisanya kamu. Nah, habis itu, setelah itu nih, kamu tepuk-tepuk langsung. Udah gitu, kamu coba deh, rasain perbedaannya. Kamu udah langsung kayak, wow, langsung langsung bangun itu. Tanpa cuci muka juga udah bangun. Ya, coba deh. Nanti saya penasaran apa feedback dari kamu kalau kamu udah ngelakuin ini. So, stretching ringan, power nap 10 sampai 15 menit. Ya, yang tadi.
udah 5 menit lah, 10 menit, pejamin mata, nggak ngapa-ngapain gitu, itu power nap. Mandi air hangat juga, ya. Misalnya pagi-pagi, mandi air hangat, habis itu langsung ditimpa air dingin pas selesai mandi. Nah, itu keren banget sih. Itu pasti langsung fresh banget dan itu sangat sehat. Jalan, ya, jalan santai. Olahraga itu bukan cuman kita ke gym loh, atau bukan cuman kita apa ya, pilates atau yoga atau apa, bukan. Tapi jalan-jalan biasa aja, kalau kamu udah bisa 10.000 steps per hari, itu tuh udah kayak olahraga, ya. Kamu tuh udah sehat karena kamu tuh bisa bergerak gitu. Jadi jalan santai. Nah, manfaatnya apa? Stamina kamu jadi ngeboost, jadi lebih stamina kamu tuh di boost, ya. Dan kamu bisa jadi imun sistem kamu juga jadi lebih sehat, lebih bagus. Dan kamu lebih sabar menghadapi anak karena ya itu kamu udah istirahat fisik kamu kan akhirnya kamu jadi pulih lagi, kamu jadi fresh, kamu ngerasa wow gitu ya. Kalau kamu ngerasa feeling good about yourself, pastinya kamu juga akan bisa lebih siap untuk menghadapi anak kamu atau bisa menghadapi hari itu atau tekanan-tekanan atau ya yang tadi kita omongin di awal. So, tips yang nomor 6, istirahat spiritual atau batin. Wow, ini ada istirahatnya loh, spiritual dan batin, ya, bukan cuman emosional aja atau mental aja, tapi spiritual dan batin juga. Menemukan kembali arah dalam diri. Kita tuh mau kemana sih sebenarnya? Apa sih yang kita cari gitu di dalam dunia ini? Karena kan kita selalu mikir harus berfungsi, harus berfungsi. Gimana kalau kita cuman take a moment gitu ya, mikir kita sebenarnya di hidup ini tuh mau ngapain sih? Apa sih yang kita cari gitu? Kenapa kita harus selalu berfungsi? Padahal pada akhirnya ya ya kita harus cari duit ya, punya ambisi segala macam untuk menyekolahkan anak, kasih masa depan yang cerah. Tapi kan bukan itu aja fungsi kita atau keinginan kita dalam hidup kan. Caranya gimana nih untuk istirahat spiritual atau batin kamu? Kamu mulai deh atur nafas kamu, pernafasan, latihan pernafasan itu luar biasa banget deh. Ucapkan 3 hal yang kamu syukurin, afirmasi. Ya, setiap hari kalau pas kamu journaling ya kamu tulis 3 hari yang saya syukurin hari ini tuh apa. Karena kadang atau seringnya bahkan kita tuh hanya fokus hal-hal negatif yang terjadi di dalam satu hari. Dan itu yang bikin kita stres. Tapi kita nggak fokus atau nggak menghargai hal-hal kecil yang udah kita dapatkan atau yang kita lalui gitu. Kita selalu fokus pada yang negatif aja. Tapi kalau kita mulai men-switch pemikiran kita bahwa oh ternyata saya hari ini bisa ngelakuin ini. Oh ternyata ada kejadian ini yang membanggakan. Oh anak saya udah bisa ini. Kamu bersyukur banget gitu. Itu bisa bikin kamu jadi lebih positive thinking, lebih apa ya? Wow ternyata dalam hidup saya ini bukan cuma hal-hal yang negatif, tapi ada hal-hal yang positif juga. Jadi balance gitu loh istilahnya. Bukan yang cuma negatifnya aja, tapi ada juga hal-hal baik yang terjadi. Dan saya percaya setiap hari dalam 24 jam nggak akan ada kejadian yang cuma negatif aja yang bikin kamu pengen teriak atau pengen marah. Tapi pasti ada satu hal kecil atau bahkan 3, 5 hal kecil yang sebenarnya pada saat itu bikin kamu happy, bikin kamu bangga, progres untuk ke depan atau hal-hal yang sebenarnya kamu harus bersyukur. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau kamu bangun tidur dan kamu sehat, itu pun yang harus disyukurin ya nggak sih? Karena sekarang gini, tanpa kesehatan kamu mau milioner ya, punya triliunan di rekening bank, kamu mau punya rumah segede apapun, mobil sebanyak apapun, kalau kamu sakit kanker dan kamu harus perlu di chemoterapi, apa kamu akan bahagia? Walaupun kamu tidurannya itu di dalam rumah sakit yang satu malamnya itu 1 miliar harganya. Ada kolam renangnya, ada susternya ada 10, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain karena kamu selalu cuci darah. Coba kamu bayangin di situ. Apa kamu, buat apa itu duitnya? Buat apa itu segala kemegahannya? Jadi kesehatan itu nomor satu. Jadi mulailah hal kecil ya yang tadi bangun tidur kamu sehat, badan kamu masih berfungsi, kamu masih punya kedua kaki kamu. Ya saya kemarin ini baru kenalan sama orang tua yang dia dua-duanya nggak bisa dengar. Ini real life ya. Saya 2 hari kemarin baru kenalan sama orang tua murid yang nggak bisa dengar
dan dia tapi punya anak yang bisa bisa ngomong dan bisa dengar. Jadi anak itu bisa dibilang normal gitu, nggak seperti orang tuanya. Dan itu yang apa ya, hal-hal yang hal kecil di mana saya coba ngobrol sama orang ini, tapi sulit gitu. Dia nggak bisa ngerti, dia ngebaca apa yang saya katakan lewat mulut saya, ucapannya gitu ya. Tapi susah banget dan saya tuh nggak bisa bayangin orang-orang seperti ini, dia nggak bisa dengar Eee, bunyi mobil, bunyi air, hal-hal kecil yang kita kayaknya tuh udah biasa gitu. Tapi untuk mereka, kalau mereka tiba-tiba bisa dengar, bisa bisa dengar bunyi mobil seperti apa, bisa dengar suara anaknya. Wah, itu saya aja langsung merinding ya kalau saya ngebayangin hal itu. Kadang sesuatu yang untuk kita normal, itu kita lupa betapa kita bahagianya, betapa kita bersyukurnya masih dikasih itu. Orang-orang yang tadinya punya kaki, tiba-tiba harus diamputasi karena apapun itu, ya, itu pastinya akan merasa sangat kehilangan ya. Tapi kita yang masih punya 2 kaki kayak, "Oh, udah biasa aja saya punya 2 kaki." Nggak disyukurin sama sekali. Jadi teman-teman, istirahat spiritual dan batin itu juga sangat penting karena dari hal-hal yang kecil kayak gini kita bisa dengar, kita bisa melihat, kamu ada berada di sini ngedengerin saya. Itu udah sebuah suatu hal yang perlu kita syukurin, gitu. Jadi tolong deh mulai bayangin hal-hal kecil dan mulai temukan kembali arah dalam diri kita tuh maunya apa, kita tuh mau kemana gitu, ya. Doa atau ritual pribadi, sholat, ke gereja, atau apapun itu, kamu masih berdoa, kamu masih punya keyakinan, kamu masih, diberikan, apa ya istilahnya, kayak rezekilah atau rasa kebahagiaan di dalam diri kamu, itu juga termasuk kalau kamu bisa menemukan kembali arah dalam diri kamu. Rasakan alam, sentuh rumput, hidup udara, wow kita bisa nafas gratis. Bayangin orang-orang yang ada di rumah sakit ya, yang nggak bisa napas, itu tabung oksigen harganya berapa? Cuman untuk dia bisa nafas aja gitu, dan kita ini bisa nafas. Atau nggak usah jauh-jauh deh, kamu lagi pilek, tiba-tiba kamu kemarin-kemarin sehat terus kamu sekarang pilek, kamu tidur. Kamu mau tidur, kamu rebahan, terus tiba-tiba hidung kamu mampet. Oh, itu kan ngeselinnya luar biasa nggak sih? Nggak bisa tidur, oh hidungnya mampet, ya. Padahal waktu pas kamu lagi sehat, kamu nggak ngerasa bersyukur sama sekali kalau kamu bisa bernafas. Kalau hidung kamu dua-duanya